Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Eka Dianti dengan NIM 2003-02104 dan teman-teman saya Ahmad Ainul Yakin 2003-02073 alias Suryaningrum 2003-02099 dan Alvin Aldianingsi 2003-02105 akan menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek. Apa yang dimaksud dengan liabilitas dan apa yang dimaksud dengan liabilitas jangka pendek? Liabilitas atau liabilities adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dengan kata lain, liabilitas memiliki 3 karakteristik penting sebagai berikut. Pertama, ini merupakan kewajiban kini, ini timbul dari peristiwa masa lalu, dan ini mengakibatkan arus keluar dari sumber daya, kas, barang, dan jasa. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek atau current liabilities dilaporkan jika salah satu dari dua kondisi tersebut berikut terpenuhi. Pertama, liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal atau liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan. Beberapa liabilitas jangka pendek yang umum yaitu utang usaha, usul bayar, bagian lancar dari utang jangka panjang, utang dividen, uang muka dan deposito pelanggan, utang pajak penjualan, pendapatan diterima di muka, pendapatan jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali, utang pajak penghasilan, dan liabilitas terkait karyawan. Yang pertama, utang usaha. Utang usaha adalah saldo yang dibayarkan kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, jasa yang dibeli dengan pembayaran kemudian atau open akun. Utang usaha ini timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dengan pembayaran. Untuk persyaratan penjualannya misal 2/10, N/30 atau 1/10 end of month, biasanya sebagai persyaratan kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alia. Yang kedua adalah wesel bayar. Wesel bayar atau notes payable adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan sesuai tanggal yang ditetapkan. Beberapa industri membutuhkan wesel atau sering disebut wesel bayar dagang sebagai bagian dari transaksi penjualan atau pembelian sebagai pengganti perpanjangan kredit normal dengan open account. Wesel bayar diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang atau liabilitas jangka pendek tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Wesel bayar ada dua, yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Penerbitan wesel bayar berbunga. Ilustrasi, asumsikan bahwa Castle National Bank meminjamkan uang sebesar $100.000 pada tanggal 1 Maret 2001 kepada Landscape CO. Jika Landscape menandatangani wesel bayar dengan nilai pokok sebesar $100.000, bunga 6% dengan jangka waktu 4 bulan. Landscape mencatat kas yang diterima sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2001, jurnalnya adalah kas sebesar $100.000 pada wesel bayar sebesar $100.000. Jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan utang bunga sebesar $2.000 dari $100.000 dikali 6% dikali 4 bulan per 12 bulan pada tanggal 30 Juni sebagai berikut. Tanggal 30 Juni 2021, jurnalnya adalah beban bunga sejumlah $2.000 pada utang bunga sejumlah $2.000. Ilustrasi penerbitan wesel bayar berbunga. Pada saat jatuh tempo, Landscape harus membayar nilai nominal wesel sebesar $100.000 ditambah bunga $2.000. Perhitungannya adalah $100.000 dikali 6% dikali 4 bulan per 12 bulan. Landscape pembayaran wesel bayar dan bunga yang masih harus dibayar atau diakru sebagai berikut.
tanggal 1 Juli 2021. Jurnalnya, Wessel bayar sejumlah $100.000, lalu utang bunga sejumlah $2.000 pada kas $102.000. Yang kedua adalah ilustrasi dari Wessel bayar tidak berbunga. Asumsikan bahwa Landscape mengeluarkan Wessel bayar tanpa bunga sebesar $102.000 pada tanggal 1 Maret 2021 kepada Putri National Bank dengan jangka waktu 4 bulan. Nilai Landscape sekarang adalah $100.000. Landscape mencatat transaksi yang diterima sebagai berikut. 1 Maret 2021, jurnalnya kas sejumlah $200.000 pada Wessel bayar sejumlah $100.000. Lalu jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan dikenakan Wessel bayar sejumlah $2.000 pada tanggal 30 Juni sebagai berikut. Tanggal 30 Juni 2021, jurnalnya beban bunga sejumlah $2.000 pada Wessel bayar sejumlah $2.000. Pada saat jatuh tempo atau 1 Juli, Landscape harus membayar nilai nominal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2021, jurnalnya Wessel bayar sejumlah $102.000 pada kas sejumlah $102.000. Yang ketiga, bagian lancar dari utang jangka pendek. Bagian lancar dari utang jangka pendek adalah bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 1 tahun yang akan datang. Bagian ini dari obligasi, Wessel hipotek, dan utang jangka panjang lain yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya sebagai liabilitas jangka pendek. Tidak termasuk di dalamnya jika utang tersebut satu diselesaikan dengan aset yang diakumulasikan untuk tujuan yang belum ditampilkan secara benar sebagai aset lancar. Yang kedua dibiayai kembali atau diselesaikan dari uang yang diterima melalui utang baru. Yang ketiga dikonversikan menjadi saham biasa. Yang keempat ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibiayai kembali. Kewajiban jangka pendek diharapkan akan dibiayai kembali dalam jangka panjang. Kriterianya adalah perusahaan bisa mengecualikan kewajiban jangka pendek dari liabilitas jangka pendek jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan harus berniat untuk membiayai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Yang kedua, perusahaan harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ilustrasi, Hadad Company menyediakan informasi terkait dengan Wessel bayar sebagai berikut. Menerbitkan Wessel bayar sebesar 3 juta euro pada tanggal 30 November 2022. Jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2023. Tanggal pelaporan Hadad adalah 31 Desember 2002. Hadad berniat untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman atau membiayai kembali pinjaman pada tanggal 30 Juni 2024. Dan selanjutnya, laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2002 diizinkan untuk diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2023. Yang terakhir adalah dokumen yang diperlukan untuk pembiayaan kembali pinjaman akan selesai pada tanggal 15 Januari 2023. Hadad tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban pada tanggal 31 Desember 2023. Lalu ini merupakan penyajian grafis dari peristiwa pembiayaan kembali disajikan dalam ilustrasi di bawah ini. Liabilitas sebesar 3 juta euro, bagaimana mengklasifikasikannya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022. Lalu pembiayaan kembali selesai dilakukan pada 15 Januari 2023, lalu jatuh tempo pembayaran liabilitas pada 28 Februari 2003, dan laporan resmi untuk penerbitan pada 15 Maret 2023. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alvin Aulianingsih. Yang kelima yaitu utang dividen. Utang dividen tunai atau cash dividend payable adalah jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada para pemegang saham sebagai akibat dari otorisasi dewan direksi atau dalam kasus lain suara pemegang saham. Utang dividen ini umumnya dibayar dalam waktu 3 bulan. Dividen yang tidak diumumkan pada saham preferen tidak diakui sebagai kewajiban, sedangkan utang dividen dalam bentuk tambahan saham tidak diakui sebagai kewajiban tetapi dilaporkan sebagai ekuitas. Uang muka dan deposito pelanggan.
Liabilitas jangka pendek mungkin meliputi deposito tunai yang dapat dikembalikan atau returnable cash deposit yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak atau jasa atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Yang pertama, liabilitas jangka panjang ataupun jangka pendek tergantung pada waktu antara tanggal setoran dan terminasi hubungan yang memerlukan setoran. Yang kedua, uang muka deposito pelanggan ini dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Yang selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pembayaran yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyerahkan jasa. Perusahaan mencatat pendapatan diterima di muka yang mereka terima sebelum pengiriman barang atau memberikan jasa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, setelah menerima uang muka, debit pada kas, dan kredit pada akun liabilitas jangka pendek untuk mengidentifikasi sumber pendapatan diterima di muka. Yang kedua, setelah memperoleh pendapatan, debit pada akun pendapatan diterima di muka dan kredit pada akun pendapatan yang diperoleh. Ilustrasi. Logo University menjual 10.000 tiket musim sepak bola dengan harga masing-masing $50 untuk jadwal 5 pertandingan. Logo University mencatat penjualan tiket tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 6 Agustus, kas pada pendapatan tiket sepak bola diterima di muka sebesar $500.000 untuk mencatat penjualan 10.000 tiket. Setelah setiap pertandingan, logo University membuat ayat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 7 September, pendapatan tiket sepak bola diterima di muka pada pendapatan tiket sepak bola sebesar $100.000 untuk mencatat pendapatan tiket sepak bola yang diperoleh. Note: pendapatan tiket sepak bola diterima di muka merupakan pendapatan diterima di muka sebagai logo University melaporkan sebagai liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Saat pendapatan diperoleh, terjadi perpindahan dari pendapatan diterima di muka menjadi pendapatan yang diperoleh. Bagi beberapa perusahaan, pendapatan diterima di muka bernilai material. Utang pajak penjualan. Pedagang berkewajiban memungut pajak penjualan dari pembeli pada saat terjadi penjualan transaksi jual beli. Kemudian, mereka akan membayarkan kepada pemerintah. Akun utang pajak penjualan harus mencerminkan liabilitas untuk pajak penjualan. Banyak perusahaan tidak memisahkan pajak penjualan dan jumlah penjualan pada saat penjualan. Sebaliknya, perusahaan mengkredit jumlah total dalam akun penjualan. Untuk mencerminkan jumlah aktual penjualan dan liabilitas pajak penjualan dengan benar, perusahaan akan mendebit akun penjualan untuk jumlah pajak penjualan pada penjualan tersebut dan akan mengkredit akun utang pajak penjualan dengan jumlah yang sama. Ilustrasi. Asumsikan bahwa saldo akun penjualan sebesar $150.000 termasuk pajak penjualan 4%. Dengan demikian, jumlah yang tercatat pada akun penjualan terdiri dari jumlah penjualan ditambah pajak penjualan sebesar 4% dari jumlah penjualan. Oleh karena itu, jumlah penjualan adalah $144.230,77 atau $150.000 plus 1,04 dan liabilitas pajak penjualan sebesar $5.769,23 atau $144.230,77 dikali 0,04 atau $150.000 dikurangi $144.230,77. Berikut jurnal untuk mencatat jumlah per unit pajak penjualan pada utang pajak penjualan sebesar $5.769,23. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ainul Yakin. Utang pajak penghasilan. Sebagai besar, pajak penghasilan bervariasi sesuai dengan jumlah laba tahunan. Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar pemerintah pada tahun tertentu berbeda secara substansial dari beban pajak penghasilan seperti laporan keuangan. Liabilitas terkait karyawan terdapat 3 bagian: pemotongan gaji, cuti berbayar, bonus.
Pemotongan gaji terdapat dua bagian, pajak jaminan sosial dan pemotongan pajak penghasilan. Pajak jaminan sosial meliputi pendapatan pensiun, cacat tubuh, dan tunjangan kesehatan. Dana pembayaran berasal dari pajak pada pemberian kerja dan karyawan. Pemotongan pajak penghasilan, perhitungan pajak penghasilan yang harus dipotong sesuai dengan formal pemerintah atau tabel pajak yang berlaku. Ilustrasi, asumsikan gaji mingguan sebesar $10.000 sepenuhnya dikenai pajak jaminan sosial 8%. Gaji tersebut dikurangi dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar $1.320 dan iuran sekitar $88. Perusahaan mencatat upah dan gaji yang dibayarkan dan pemotongan gaji karyawan sebagai berikut. Beban upah dan gaji $10, pemotongan uang pajak $1.320, utang pajak jaminan sosial $800, utang iuran sekitar $88, kas $7.792. Perusahaan mencatat pajak gaji pemberi kerja sebagai berikut. Beban gaji $800, utang pajak jaminan sosial $800. Cuti berbayar, hak vested atau vesting terjadi saat pemberi kerja memiliki liabilitas untuk melakukan pembayaran kepada karyawan bahkan setelah mengakhiri pekerjaannya. Hak diakumulasi, ring. Hak karyawan yang dapat dibawa ke masa depan jika tidak digunakan pada periode di mana diperoleh. Hak tidak diakumulasi atau accumulating ring tidak dapat dibawa ke periode berikutnya dan akan hangus. Ilustrasi, asumsikan bahwa Amutron INC mulai berproduksi tanggal 1 Januari 2022. Perusahaan ini mempekerjakan 10 orang dan membayar setiap karyawan sebesar 480 per minggu. Karyawan memperoleh cuti 20 minggu yang tidak terpakai pada tahun 2022. Pada tahun 2023, karyawan menggunakan cuti, tetapi sekarang mereka masing-masing mendapatkan bayaran 540 per minggu. Akumulasi cuti pada berbayar 31 Desember 2022 sebagai berikut. Beban gaji $9.600, utang gaji cuti 89 kali 20 dengan 9.600 pada tanggal 31 Desember 2022. Perusahaan melaporkan liabilitas sebesar $9.600 pada laporan posisi keuangan. Pada tahun 2023, perusahaan mencatat pembayaran cuti berbayar sebagai berikut. Utang gaji cuti $9.600, beban gaji $1.200, kas 500 kali 20 sama dengan 10.000 kali 10.800. Program bagi hasil dan bonus merupakan pembayaran kepada karyawan di luar gaji liberasi yang mereka terima. Bonus yang dibayar dicatat dan melaporkan rugi laba sebesar beban operasi. Perusahaan harus memasukkannya sebagai liabilitas jangka pendek dan dalam laporan posisi keuangan. Ya, ilustrasi. Pamer INC menunjukkan laba untuk tahun 2020 sebesar $100.000. Perusahaan akan membayar bonus sebesar 10.700 pada bulan Januari 2023. Pamer membuat jurnal menyesuaikan tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat bonus sebagai berikut. Beban bonus karyawan $10.700, utang bonus hasil $10.700. Jurnal ketika membayar bonus pada Januari 2023 adalah sebagai berikut. Utang bonus bagi hasil $10.700, kas $10.700. Next. Terima kasih.
Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.